memulai, ya, lebih dimaafkan daripada memulai. Misalnya orang yang tidak menjumpai air ketika mau berwudu, ketika mau sholat, ya, dia bertayamum, udah. Tapi ketika di tengah sholat turun hujan, ya, dia berhentikan nggak sholatnya, ya, kemudian dia berwudu. Ada pendapat tidak, lanjut aja sholatnya, udah. Artinya apa? Sebetulnya ada air ketika dia sholat itu, di pertengahan sholat lah, artinya sedang berlanjut, maka dimaafkan hukumnya, yughtafaru. Tapi ketika dia mau mulai sholat, udah tayamum, saat akan Allahu Akbar, turun hujan, boleh lanjut itunya, takbiratul ihramnya? Nggak boleh. Itulah yang dimaksud dengan mala yughtafaru fil ibtida. Kalau memulai hukumnya ketat, ya, itu memahaminya. Nah, jadi kalau sini kekurangan dalam keberlanjutan hukum bisa ditoleransi, sementara dalam permulaan hukum tidak. Kan itu hampir nggak bisa dipahami. Hukum tidak katanya, sementara dalam permulaan hukum tidak, nggak bisa dipahami. Jadi maksud daripada kaidah ini, kalau dia melanjutkan itu hukum dipermudah, yughtafaru, dimaafkan, ditolerir. Tapi untuk memulai nggak bisa tolerir, harus batalkan tayamumnya, harus wudu karena belum mulai sholat. Tapi kalau udah mulai sholat, sudah berlangsung dia, sudah berjalan, ya, boleh dilanjutkan, gitu ya. Karena pakai kaidah ini, ya, yughtafaru fil istidamati mala yughtafaru fil ibtida. Kalau dia melanjutkan, hukumnya gampang lah, mudah, tidak ditolerir, ya, ditolerir. Tapi kalau memulai tidak ditolerir, artinya hukumnya harus ketat. Oke, selanjutnya ya, konsisten dalam penulisan aja. Misalnya penulisan di atas, di bawah, itu menunjukkan tempat, dipisah dinya, ya. Tapi kalau misalnya dipukul, dimakan, dimarahi, itu tidak dipisahkan di sama kalimat atau kata setelah itu. Terus apa ini ya? Ada saya buat pertanyaan tapi saya baca lagi di mana salahnya. Wa bu'uludang dari kain aradu Islam. Oh ya, di D, dalil dan asal kaedah, ya. Ini kan makalah ini tentang rujuk dan ilah, ya. Alangkah baiknya supaya tidak menimbulkan kerancuan, dipisahkan kedua kaedah ini, dalil kaedah rujuk sendiri, kaedah ilah sendiri. Rujuk dengan dalilnya, kemudian contohnya, pengecualiannya, satu permasalahan, satu judul. Kemudian ilah, ya, dengan definisinya, kemudian kaedahnya, kemudian dalilnya, kemudian contoh dan pengecualian dipisahkan tersendiri, ya. Kalau sini kan dalil dan asal kaedah, dia bercampur. Kaedah talak, ya, dengan kaedah ilah bersatu dia, ya. Udah dipisah? Halaman 12. Oke, kalau di halaman 12 itu dari asal kaedah tentang ilah saya baca. Oke. Berarti sudah dipisah, ya? Sudah dipisah. Baik. Selanjutnya, halaman 11. Al-muli man la yumkinuhul qurbanu arba'ata ashhurin illa bi syai'in yalzamuhu
orang yang berila adalah seseorang yang tidak mungkin ya, melakukan hubungan suami istri selama 4 bulan kecuali dengan sesuatu yang mewajibkannya menanggung akibat hukum ya. Kenapa penjelasan dari yang mewajibkannya itu ya adalah menanggung akibat hukum? Kenapa tidak yang mewajibkannya itu khisol kafarat yang ditulis di situ gitu ya, dalam kurung khisol kafarat, atau sebutkan aja khisol kafarat yang 3 itu gitu, bukan menanggung akibat hukum. Kalau saya ya, karena dia mau menjelaskan sesuatu yang mewajibkannya. Apa sesuatu yang diwajibkan untuk kembali lagi kepada istrinya setelah dia ila istrinya? Alladzina yu'luna min nisaihim. Terus apa lanjutan ayatnya itu? Tarabbusu arba'ati asyhur fa in fa'u fa innallaha ghafurun halim. Terus nazamu tolak. Pokoknya yang menjelaskan tentang kafarat ila itu. Nah, walla ilam yaisna minal mahidi min nisaikum. Terus dirtabtum fa iddatuhunna salasatu asyhur walla ilam yahidat wa ulatul ahmali. Enggak itu. Bukan. Yang kafarat untuk kembali kepada istrinya setelah ila. Ya, setelah ila. Ya. Itu kan ada 3 ya. Nah, disebutkan aja di sini kalau menurut saya. Ya. Terus nah, daftar pustaka. Kalau yang makalah sebelumnya dia udah betul. Misalnya al itu tidak dimasukkan ke dalam urutan daftar pustaka. Kalau di sini masih, misalnya At-Tuwaijiri, dia harusnya masuk ke abjad T, Az-Zuhaili masuk ke abjad Z, bukan di abjad A. Kalau yang ini udah benar tadi, makanya nggak saya kritik ya. Jadi kalau At-Tuwaijiri itu masuk di abjad T, bukan abjad A. Az-Zuhaili di abjad Z, bukan abjad A. Oke, saya kira itu. Untuk pertanyaan, mungkin nanti ada yang kelewatan di waktu kita 3 menit lagi. Karena nggak semuanya saya catat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang saya catat. Ya. Tapi waktu kita tinggal 3 menit lagi. Iya. Iya. Kalian nggak apa-apa. Saya jam 10. Saya harus mimpin sidang. Tadi saya tunjukkan Ustaz Heri di MUI, sidang fatwa. Ya. Harus mimpin sidang karena ketua lagi nggak ada di Indonesia. Cepat-cepat aja lah ya. Oke. Separuh talak vs al-aslu fil kalami al-haqiqah. Itu ya. Katanya perkataan itu harus dimaknai ya hakikatnya. Tapi separuh tolak kenapa nggak dimaknai gitu? Tidak. Begini jawabannya. Setiap kaidah itu pasti ada pengecualian. Ya kan? Nah, di antara pengecualian kaidah al-aslu fil kalami al-haqiqah itu adalah separuh talak tidak dihitung karena tidak ada talak yang separuh-separuh. Kalau dia cerai misalnya, ku cerai kau separuh, cuman dari kepala sampai pusat, aci gitu, ada nggak? Nggak ada. Berarti yang bawah sampai yang bawah pusar sampai bawah boleh dinikmati gitu kan? Masih halal, nggak ada. Ya. Makanya itu termasuk pengecualian kaidah. Ya, kemudian ada juga kaidah turunan daripada al-aslu fil kalami al-haqiqah itu. Apa kaidah turunannya? Idza ta'azzaral haqiqah yusoru ilal majaz. Kalau tidak mungkin dipahami kata-kata itu secara hakikat, maka dia dipahami secara majaz. Ya, misalnya ketika kita bilang enggak ku tengok batang hidungmu.
Secara hakikat itu nggak mungkin matanya nampak, kakinya nampak, kepala nampak, hidung nggak nampak, kecuali pakai masker lah ya. Jadi kalau kita bilang nggak kutengok batang hidungmu, artinya apa itu? Artinya tidak mungkin dipahami yang nggak nampak itu cuma hidung, tapi semuanya nggak nampak, mata, kepala nggak nampak. Artinya orangnya tidak hadir di sini, nggak ada di sini gitu. Itu kenapa? Idza ta'azzaratil haqiqah yusaru ilal majas. Maka itu adalah majas, ya. Nah, gitu. Ini juga begitu. Nggak bisa dipahami dia secara hakikat. Ku cerai kau separuhnya, ya, atau kepalamu aja saya cerai, atau tanganmu aja saya cerai, ya, maka dia harus dibawakan kepada majas. Terus kaidah keempat, apanya itu? Iqa'ut tolak, ya, kapan dimulai iddah, ya. Kaidah ini menunjukkan, ya, apa kaidahnya itu? Iqa'ut tolak fil madhi iqa'un fil hal, gitu kira-kira ya. Talak jika disebutkan pada waktu yang lalu berarti berlaku juga pada waktu sekarang. Misalnya ada seorang istri, bang, kita gini-gini, tapi udah kucerai kok seminggu yang lalu, gitu kan? Berarti, ya, sudah berlaku talak itu yang hari ini mengikuti talak yang seminggu yang lalu, ya. Nah, sekarang masalahnya iddahnya kapan? Dimulai hari ini, ya, atau dimulai dari minggu lalu ketika si suami berniat atau sudah mengucapkan talak. Nah, itu ada rincian. Kalau seandainya si suami pada minggu yang lalu betul-betul ditalaknya, talak kau, cuman istrinya lupa, maka argo iddahnya minggu lalu. Tapi kalau tak adanya sebenarnya suaminya, ya, mengucapkan, dia hanya halu atau dia sudah lama berniat mentalakkan istrinya, tiba-tiba hari ini istrinya buat gara-gara, udah kutolak yang kau minggu lalu atau bulan yang lalu misalnya gitu kan, maka berlaku tolak hari ini itu mengikuti talak minggu lalu atau bulan lalu, ya. Masalah iddahnya ikut kepastian ucapan si suami. Kalau dia pasti jelas mengucapkan aku talak kau pada minggu yang lalu itu, ya, tapi si istri lupa, maka argo iddahnya mulai dari minggu lalu. Tapi kalau ternyata tidak pernah diucapkan oleh suami, baru dibilangnya, ya, hari ini, ya, maka argo talaknya dimulai dari hari ini. Ya, begitu dia. Terus kafarat ila, apa tadi pertanyaannya itu? Pilihan atau pilihan tadi ya pertanyaannya, bukan? Ya, itu pilihan atau kewajiban tertib. Nah, itu khilaf antar ulama, ya. Ada yang mengatakan tertib. Kalau nggak mampu ini, kemudian ini. Ada yang mengatakan pilihan, ya, khilaf antar ulama. Sama juga dengan kafarat yang lain. Kafarat puasa, ya, kafarat zihar, kafarat sumpah dan lain sebagainya, ya. Tergantung kita mau ikut yang mana. Terus akta cerai di PA, apakah nikah dengan akad baru? Ini kan begini, dia sudah ada sambungannya dari ini, ya. Kayak mana tadi? Dia sudah mentalak istrinya di luar pengadilan. Dah. Kemudian setelah sebulan atau setelah 3 bulan, setelah 4 bulan baru diisbatkan atau talak di depan pengadilan. Walaupun isbat talak tadi dari situ kami debat sama Ustaz Heri, bukan debat, diskusi, ya. Tapi nggak ada isbat talak, Ustaz. Ya memang nggak ada. Tapi fatwa MUI mengatakan talak di luar pengadilan itu jatuh.
dan dianjurkan untuk isbat talak di depan pengadilan. Kalaupun tidak namanya isbat talak, karena pengadilan, Kementerian Agama itu tidak mengakui adanya isbat talak, maka talak yang diajukannya ya itu dianggap menguatkan talak dia yang di rumah, bukan berarti talak baru. Ya. Ini pendapat MUI. Nah, makanya kalau kami kan diatur oleh undang-undang dan lain sebagainya, ya kan. Saya bilang dalam rangka untuk menjaga supaya tidak istri itu tidak dicerai di sembarang tempat, artinya menghindari perceraian. Oke. Saya bilang itu kan kalau belum terjadi. Kalau belum terjadi maka kalau mau talak jangan di rumah ya, talak di pengadilan. Tapi kalau udah terjadi gimana? Kalau sudah terjadi, maka yang perlu kita hindari adalah jangan sampai suami istri ini zina seumur hidup. Udah talak dia 4 bulan. Udah, kalau menurut fatwa MUI dan menurut fikih klasik 4 mazhab mengatakan talak itu jatuh. Udah. Kemudian karena dia menganggap kalau tidak di depan pengadilan maka talaknya tidak jatuh. Tetap dia berhubungan. Udah 4 bulan. Dianggapnya masih rajai aja, padahal udah bain sugro, ya harus nikah baru. Nah dalam rangka itulah MUI menjaga supaya tidak terjadi perzinahan seumur hidup. Lebih baik dianggap cerai, karena cerai itu hukumnya paling banter adalah makruh. Walaupun ada yang mengatakan bahkan sunnah. Kalau tak mungkin lagi mendidik istrinya berzina misalnya, ya udah cerai lah. Ngapain kita jadi dayus? Ya, dayus itu membiarkan istrinya melakukan maksiat, berzina dengan laki-laki lain, kemudian dia masih tetap bertahan dalam pernikahannya. Ya. Seperti artis kita dulu, suaminya masih mempertahankan yang istrinya sudah serong dengan laki-laki lain gitu kan. Itu dayus namanya. Jadi intinya argunya itu dimulai dari mana iddahnya? Dari sejak diceraikan. Saya karena orang MUI, ya. Baju saya sebenarnya baju MUI, cuma logonya saya copot. Ada saudara kayak ini kan? Enggak ada. Ini ada logo MUI-nya, cuman saya copot. Nah, jadi saya ini orang MUI Sumun, MUI Medan. Maka yang saya pegangi adalah fatwa-fatwa MUI, ya. Jadi talak di luar pengadilan itu jatuh. Dari situlah dihitung talaknya. Walaupun pengadilan baru menghitung hari ini. Gitu ya. Nah, itulah kira-kira pertanyaannya. Ya. Nah, kalau ternyata sudah lewat 3 bulan 10 hari talaknya itu, dia mau rujuk, sementara pengadilan baru hari ini memutuskan talak, ya. Maka yang dia hitung itu bukan talak pengadilan, talak yang sudah pernah diucapkannya di luar pengadilan. Kalau sudah habis masa iddahnya, berarti harus akad baru. Ini pertanyaannya, apakah dengan akad baru? Ya, jawabnya dengan akad baru. Kalau saya ditanya begitu, mungkin kalau Ustaz Heri lain, pengadilan lah katanya gitu kan. Nah, kami nggak apa-apa saya berdebat masalah itu. Ya, kalau saya karena orang MUI tetap yang dihitung sejak dia mentalak istrinya. Ya. Walaupun di luar pengadilan. Ya. Fungsi dia pergi ke pengadilan itu hanya untuk menguatkan atau isbat talak itu. Walaupun tak diakui isbat talak itu, cuman ketika dia datang ke pengadilan, kemudian diputuskan oleh pengadilan talak, ya, berarti itu menguatkan talak dia dulu yang di luar pengadilan itu. Gitu. Apalagi tadi pertanyaan yang terakhir, pengadilan juga itu. Sama ya, berarti udah terjawab lah ya. Hah? Jadi gini tadi Ustaz, seorang istri ini masa iddahnya masih berjalan Ustaz. Iya. Tapi akad cerai sudah keluar. Iya. Akta cerai. Iya itu. Iya. Baru saya ingat tadi ya. Akta cerai itu akta cerai apa namanya? Karena ada di situ talak 1, rujuk memungkinkan untuk rujuk begitu teks sama aja. Akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan kalau dia disebutkan talak 1 atau talak rajai, walaupun ada akta cerainya, tetap dia masih bisa rujuk selama iddah itu
belum habis. Tapi yang saya tekankan, ikut iddah ketika dia mentalak istrinya. Misalnya dia talak seminggu yang lalu, baru datang ke pengadilan, ya. Walaupun keluar akta cerai dari pengadilan, tapi bukan talak 3 ya, talak roja'i, masih bisa rujuk walaupun ada akta cerainya. Gitu. Nah, kecuali di akta cerainya itu udah 3 kali dia talak, mengajukan ke pengadilan, 2, 3 dan udah bain kubro, maka dia harus nikah dulu perempuan itu, gitu kan. Kan status di akta cerai itu sudah janda dan duda. Iya. Ikatan pernikahan lagi. Makanya definisi rujuk itu adalah istidamatun nikah, ya, melanjutkan pernikahan. Artinya sudah pernah terputus pernikahan itu karena talak 1 tadi, tapi begitu dia mau rujuk dan belum habis masa iddahnya, ya tersambung kembali gitu. Jadi intinya gini lah, selama dia masih talak 1 maka boleh rujuk walaupun sudah ada akta cerai dari pengadilan. Kecuali kalau akta cerainya itu talak 3, ya, gitu. Oke, saya kira itu. Ya, terima kasih pada semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang untuk Ustaz Heri ya, bukan saya ya. Baik.